Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai seni tari. Seni tari mengenai tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Mari kita simak. Pengertian tari kreasi adalah tari-tari klasik yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Tari-tari klasik itu, jadi yang seperti tahun lalu pernah kita bahas, jadi tari klasik itu adalah seperti tari tradisional yang sudah kita ketahui pada umumnya, gitu kan. Jadi contoh tari jaipong, tari topeng, segala macam, tari-tari klasik yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tari itu tidak hanya baku seperti itu saja, tapi bisa berkembang luas. Itu kan contoh mungkin kalian secara tidak sadar menggunakan aplikasi TikTok, itu sudah salah satu sedikit banyak adalah tari-tari baru. Gitu. Tapi lebih kepada modern karena diiringi oleh masuk-masuk modern. Gitu. Kecuali kalau ada yang diiringi oleh masuk-masuk musik-musik tradisional, otomatis itu masuk ke tari tradisional. Oke. Selanjutnya, tari kreasi adalah selalu mengalami pembaruan dari tari sebelumnya. Oke. Jadi tari kreasi adalah tari baru yang diciptakan dari tari klasik tadi. Contoh ada tari jaipong. Itu diciptakan, dibuat ulang, sedikit banyak masih ada tetap tari jaipongannya, tapi ada yang sedikit banyak dirubah juga, dilakukan pembaruan dari tari jaipong yang sebelumnya dan dibuat tari baru, entah itu namanya apa gitu. Jadi itu namanya tari kreasi, dikreasikan ulang atau di cover mungkin kalau lagu-lagu di YouTube itu contohnya tarinya yang di cover ini. Lalu tari kreasi ini mengacu pada tari tradisi daerah setempat. Oke. Sekalipun ada pembaruan, tapi tetap disesuaikan dengan kaidah di daerah setempatnya. Gitu. Dari daerah mana? Jawa Barat kah? Jawa Timur kah? Gitu. Memiliki kebebasan dalam penciptaannya. Oke, penciptaannya bebas sekali. Yang jelas tadi disesuaikan dengan tradisi daerah setempatnya. Dapat dikombinasikan dengan daerah lain. Oke. Karena sangat-sangat bebas, tetap disesuaikan dengan daerah setempat. Meskipun ada dari daerah lainnya, tapi tetap diadopsinya dari daerah tari jaipongnya dulu tadi. Kalau ngambil dari tari jaipong, bisa dicampur atau dimix dengan tari-tari lain. Rekreasi ini sesungguhnya sudah muncul dari sekitar tahun 1950-an menurut Arthur S. Lalu karya yang dihasilkan atas kreativitas individual maupun kelompok menurut Endang Caturwati. Terbagi dua golongan dan tiga jenis. Ya, dua golongan ini adalah perpolakan tradisi dan perpolakan non-tradisi. Sedangkan terbagi ke dalam tiga jenis, ada kreasi tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Jadi tarikannya kalau tunggal otomatis sendirian. Kalau berpasangan berarti dua orang, sedangkan berkelompok berarti lebih dari dua orang, jadi banyakkan. Tergantung penampilannya seperti apa. Di sini ada contoh beberapa koreografer yang sudah familiar di Indonesia. Ada 4 yang foto, ini ada Bagong Sudiarjo, Ninik Towo, Yulianti Parani, Retno Maruti. Ini para koreografer yang sangat booming untuk seni tari di Indonesia. Selebihnya kalian bisa cari tahu. Dan di sini adalah yang termasuk contoh tari kreasi baru. Tari nguri, kuntulan, tari merak. Nah, tari merak ini kalau tidak salah adalah tari klasiknya diambil dari tari jaipong. Kalau ada tari Ranigel, Yapong dari Jakarta, Manikuren, tari kupu-kupu. Nah, karya kupu-kupu ini ambilnya dari tari pendek Bali, gitu. Jadi dari tari pendek dibuatlah tari kupu-kupu. Dari tari jaipong dibuatlah tari merak, gitu. Jadi ada asal muasal tarinya. Oke, mungkin itu sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kalian harus paham bahwa tari tradisional ini harus kita lestarikan, terlebih bisa kita kreasikan. Jadi untuk kamu pun misalkan yang tadi saya bilang
menggunakan aplikasi TikTok tidak bermasalah sebenarnya, selama itu dilakukan hal-hal positif. Atau kalau kamu bisa nari, kenapa tidak bisa dengan mengerjakan tugas tarian ini. Itu jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.